Hai, selamat datang di channel Fisikamologi. Video kali ini kita bahas tentang apa itu waktu. Kita lihat dari sejarah dan fungsinya dalam fisika. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kita tentang apa itu waktu. Apa itu waktu? Dalam fisika, dia merupakan besaran pokok yang tidak tergantung pada besaran lain. Dia berdiri sendiri, dia tidak dapat dilihat secara fisik. Kalau kita lihat dari aspek filsafat, konsep yang berkaitan dengan perubahan dan keberadaan, dia ada di mana saja. Nah, kalau aspek dimensi, dia merupakan dimensi keempat selain 3 dimensi ruang. Nah, kita tahu kalau dalam dimensi itu satu dimensi berupa satu garis, kemudian 2 dimensi merupakan bidang datar, sedangkan 3 dimensi adalah objek atau benda. Dia merupakan indikator dalam alam semesta. Contohnya, perputaran bumi menghasilkan hari, revolusi bumi menghasilkan tahun, fase bulan itu menghasilkan bulan, dan untuk aspek detik itu dilihat dari sebagai contoh osilasi atom cesium. Nah, itu kenapa waktu merupakan indikator alam semesta yang ada dan dia terus ada. Jenis-jenis waktu ada 2. Pertama, waktu fisika. Dia dapat terukur secara kuantitatif. Kalau lihat di gambar ini, waktu dimulai saat terjadinya Big Bang atau detuman terciptanya alam semesta. Saat alam semesta mengembang dan terus mengembang, waktu terus bergerak dan berjalan searah dengan besarnya alam semesta. Itu mengapa dia disebut dimensi keempat atau ruang dan waktu. Kemudian waktu biologis, ini yang disebut dengan ritme sirkadian tubuh. Tubuh itu adalah waktu yang hidup. Dia mempunyai fase-fase, mulai dari pagi, siang, hingga malam harinya. Nah, indikatornya dapat dilihat dari temperatur tubuh atau tekanan darah, waktu untuk istirahat, waktu untuk rilis, waktu untuk tubuh melakukan bekerja, dan lain-lain. Ada fase reaksi, kardiovaskular, dan lain-lain. Nah, itu adalah waktu biologis. Tidak menarik rasanya kalau kita tidak membahas tentang sejarah waktu. Nah, mulai dari penemuan jam matahari, ya, jam pasir atau jam air, dan pada intinya ditemukanlah semacam sistem bilangan yang namanya seksagesimal, yaitu sistem bilangan 60. Jadi kalau kita lihat ini penemuan dari bangsa Sumeria ya di zaman Babilonia, ya kalau yang di sekarang disebut Irak. Itu menggunakan jari itu ada 12. Jadi ada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis dan jari kelingking di situ. Nah, ini dibagi. Kenapa harus 60? 60 adalah angka yang mudah dibagi. 6 mudah dibagi 5, mudah dibagi 3, bagi 2, dan bagi 1. Bahkan dibagi 12. Sehingga dalam perkembangan sejarahnya, itu jam menggunakan basis dari 60. Ya, misalnya 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Ya. Seiring dengan perkembangannya, alat penunjuk waktu itu terus berkembang. Dari zaman awal tahun 1000, ya jam mekanik mulai dikembangkan hingga sekarang. Orang masih menggunakan jam mekanik. Kemudian jam digital, ya itu yang sudah umum digunakan. Terus berkembang. Kalau ini adalah jam atom, itu yang menjadi standar internasional, ya standar waktu detik. Kemudian berkembang menjadi smartwatch. Ini bahkan sudah sebagai penunjuk ritme sirkadian tubuh bahkan ya. Kalau kita lihat dari fungsinya ya, mengukur detak jantung dan lain-lain. Waktu dalam gerak fisika sangat krusial ya karena berkaitan dengan kecepatan, percepatan dan lain-lain. Jadi dia bisa menjadi parameter dalam gerak lurus, baik gerak melingkar dan lain-lain.
Ya, fungsinya sangat banyak. Contohnya dalam speedometer kendaraan, ya. Kemudian digunakan dalam olahraga, jadi banyak sekali. Nah, waktu itu sendiri dia memiliki fungsi dalam peralatan-peralatan yang mutakhir ya, kayak contohnya komputer ya. Basisnya di dalam itu menggunakan timer sebagai eh, apa? Tidak hanya penunjuk waktu, tapi juga dia sebagai semacam bagian dari integrasi sistem ya. Bahkan setiap misalnya software yang kita install, dia akan terekam, oh waktu sekian dan sekian, file yang kita buat, nanti dia terekam waktunya sekian, detiknya sekian. Nah, itu sangat krusial. Juga dengan peralatan-peralatan rumah, ya contohnya oven listrik dan lain-lain, menggunakan timer. Bahkan GPS itu sebagai sistem navigasi waktu yang sangat presisi, menggunakan waktu. Jadi, benar-benar waktu memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam teknologi yang modern. Nah, kita bicara sedikit ya, kita mungkin agak melangkah. Nah, yang kita bicara tadi adalah waktu yang bersifat absolut atau dalam konteks fisika Newton. Nah, dalam fisika relativitas atau yang digagas salah satunya adalah Albert Einstein, waktu itu bersifat relatif. Nah, jika kita bergerak dengan kecepatan cahaya, maka waktu itu berjalan melambat. Nah, itu yang disebut waktu relativistik. Kita ambil contoh kalau ada orang yang pergi menggunakan pesawat yang dapat bergerak dengan kecepatan cahaya, kemudian kembali lagi, dia menemukan bahwa ada keluarganya terlihat sudah tua ya. Jadi ini disebut twin paradox. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam konteks fisika modern atau fisika relativitas ya, waktu itu bersifat relatif, jadi tidak absolut. Nah, sebagai gambaran bisa kalian nonton film Back to the Future, dia juga film The Time Machine. Ini bisa menjadi menambah wawasan bagaimana kalau konsep waktu itu diterapkan ya. Kalau misalnya menggunakan alat atau kendaraan yang mampu menembus waktu, bisa kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Nah, ini bisa jadi gambaran bagaimana waktu memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya kita pergi ke masa depan, ngambil sesuatu misalnya semacam buku agenda atau buku almanak yang menulis tentang misalnya tim mana yang menang pertandingan. Terus kemudian kita kembali ke masa sekarang dan kita berikan kepada orang buku itu. Oh, misalnya pertandingan Real Madrid lawan Barcelona yang menang ini kita udah tahu duluan ya gitu misalnya. Nah, tentunya konsekuensinya jelas itu akan saat kita kembali lagi ke masa depan dunia berubah lagi. Nah, begitu juga saat kita kembali ke masa lalu. Jadi ini aspek fisika teoritik yang kalau misalnya bisa misalnya diterapkan tentunya tidak hanya dapat merubah kondisi dunia tapi juga merubah sistem dari waktu itu sendiri ya. Nah, kalau dari perkembangannya kita tidak bisa lihat ya, mungkin kalau yang secara histori kita sudah tahu tokoh-tokoh fisika. Kalau yang tokoh fisika yang ada sekarang itu misalnya Elon Musk ya. Dia seorang alumni fisika yang memiliki banyak karya ya, salah satunya bisa dilihat di sini. Kalau untuk tren fisika di masa depan ya, kenapa kita penting belajar fisika? Nggak harus masuk jurusan fisika. Nah, ini kita ambil gagasan atau ungkapan dari seorang CEO dari Nvidia, Jensen Huang, mengatakan bahwa fisika itu penting sekali ya. Jika dia harus kembali di umur 20-an, dia akan fokus belajar sains dibandingkan coding. Nah, gitu juga. Jadi fisika juga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan AI. Ini yang dikatakan oleh Elon Musk dan juga Jensen Huang. Karena kalau kita sekarang gunakan AI, bikin ini misalnya, bikin tugas, dia buat tugas. Tapi kalau misalnya membahas
bagaimana itu memecahkan teori, ya, teori relativitas Einstein itu bagaimana, atau katakanlah bikin jubah Iron Man yang bisa langsung berubah-ubah menjadi ini. Itu suatu tantangan yang menarik karena itu aspeknya itu fisika. Atau bahkan begini, kalau orang mau menjadi programmer komputer, belajar C, C++, belajar Java, dan lain-lain. Nah, itu belajar coding untuk komputer konvensional. Nah, saat era yang nanti munculnya komputer kuantum, codingnya beda lagi. Anda harus belajar fisika. Karena apa? Itu komputer kuantum, aspek dari fisika. Belajar Hamiltonian, belajar persamaan-persamaan mekanika kuantum untuk memprogram komputer kuantum. Pertanyaannya, banyak nggak lembaga-lembaga kursus komputer belajar fisika? Nggak banyak gitu. Yang terdepan adalah komputer kuantum. Kenapa itu? Kenapa dua CEO ternama ini mengatakan fisika itu penting gitu ya. Oke. Mungkin ini refleksi dan diskusi. Jika waktu bisa dihentikan, apa dampaknya terhadap hukum-hukum fisika dan kehidupan sehari-hari ya. Ini bahan refleksi untuk kalian yang mahasiswa atau anak SMA yang belajar fisika, bisa direfleksikan, bisa dicari referensi juga. Jadi penutup, waktu adalah konsep mendasar dari fisika. Kemudian tanpa waktu tidak ada gerak dan perubahan. Kemudian pemahaman waktu penting untuk ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi ya. Ya, demikian ya untuk informasi tentang waktu. Kalau di semester 1 belajarnya fisika dasar 1, bagian dari besaran dan satuan. Ya, waktu adalah satu bagian dari besaran dan satuan. Semoga bisa membantu bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah fisika dasar 1. Oke, terima kasih.